Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radauna Anka Saputra dari kelompok SGDA 8 dengan NIM G00234143. Di video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang organa genitalia maskulina, organa genitalia feminina, dan juga tentang sistem uropoetika manusia. Yang pertama itu kita membahas tentang mekanisme ereksi. Jadi sebenarnya mekanisme ereksi sendiri itu disebabkan karena adanya stimulus seksual di tubuh pria. Stimulus ini dapat didapatkan dari beberapa sumber, contohnya seperti dari penglihatan, seperti pria melihat sesuatu, memikirkan sesuatu dari sentuhan, dan juga bahkan dari aroma. Juga bisa menimbulkan stimulus seksual. Nah, stimulus seksual ini akan diproses di otak, yaitu di area preoptik medial dan nukleus paraventricularis, di hipotalamus dan hipokampus, yang merupakan pusat integrasi untuk fungsi seksual dan ereksi. Nah, impuls dari sistem saraf pusat ini akan dibawa oleh reseptor aferen ke reseptor eferen. Jadi, reseptor aferen yaitu nervus dorsalis penis ini akan membawa impulsnya melalui serabut saraf parasimpatis segmen sakral 2 sampai sakral 4 menuju serabut eferen yaitu adalah nervi erigentes atau nervis paniki pelvici ini. Nah, kemudian dari serabut eferen ini akan dibawa impulsnya ke efektor-efektornya, di mana efektornya di sini adalah corpora cavernosa dan juga corpus spongiosum. Tetapi untuk corpus spongiosum sendiri, karena dia di dalamnya itu terdapat uretra, jadi fungsinya lebih ke menjaga agar uretra itu tetap terbuka saat ejakulasi. Tapi karena di sini kita sedang membahas tentang ereksi, jadi kita di sini lebih fokus ke corpora cavernosa. Nervi erigentes akan menginervasi dari corpora cavernosa atau tepatnya di arteri Helicinae ini yang merupakan cabang dari arteri profunda penis. Nah, ketika impuls sampai ke arteri Helicinae akan menyebabkan otot-otot polos di sekitar arteri Helicinae ini mengalami relaksasi sehingga akan mengalami relaksasi dan arteri Helicinae-nya akan mengalami vasodilatasi sehingga menyebabkan kaverna-kaverna di corpora cavernosa ini akan terisi oleh darah sehingga corpora cavernosa akan membesar. Nah, ketika membesar berarti seperti yang kita tahu, corpora cavernosa itu dilapisi oleh tunika albuginea, di mana tunika albuginea itu ada di luar dari corpora cavernosa, sehingga eh, apabila corpora cavernosanya membesar, maka tunika albugineanya juga akan ikut meregang, sehingga akan menghipit dari vena-vena yang ada di atas dari tunika albuginea ini, atau yang ada di luar dari tunika albuginea ini. Contohnya seperti vena dorsalis profunda. Nah, ketika vena dorsalis profundanya terjepit, maka aliran darahnya tidak bisa keluar dari corpora cavernosa. Itulah mengapa ereksi itu dapat terjaga bentuknya tetap besar seperti itu. Ini untuk daftar pustakanya. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang mekanisme ejakulasi. Untuk mekanisme ejakulasi sendiri, sebenarnya ejakulasi itu apa sih? Ejakulasi itu sebenarnya merupakan mekanisme feedback dari ereksi. Kenapa bisa begitu? Karena saat ada tadi kan seperti yang sudah kita tahu, ereksi itu dia sebagian besar diperani oleh serabut saraf parasimpatis. Nah, saat ada aktivitas besar di serabut saraf parasimpatis, korteks serebral pria itu akan menginhibisi hal tersebut dengan cara menstimulasi kerjanya saraf simpatis. Nah, saraf simpatis ini yang nantinya akan berperan besar dalam ejakulasi. Ejakulasi sendiri itu ada dua proses. Yang pertama itu adalah emisi, di mana merupakan transmisi cairan semen ke dalam uretra. Dan berikutnya itu adalah ejakulasi, di mana cairan semen tersebut akan keluar dari tubuh melalui ostium uretra eksternum. Jadi pertama, reseptor aferen dari ejakulasi ini adalah nervus pudendus, nervus pudendus. Nah, nervus pudendus ini dia akan membawa ini nervus pudendus akan membawa rangsangan simpatis tadi menuju ke nukleus intromedial kornolateral medulla spinalis segmen lumbal 1 sampai lumbal 3. Kemudian dari situ akan salurkan ke efektornya. Nah, di sini itu untuk ejakulasi itu efektornya ada di berbagai tempat. Yang pertama itu efektornya di sini ada di
epididymisnya. Nah, ketika impuls itu sampai ke epididymis, maka epididymis itu akan berkontraksi sehingga akan menyebabkan sperma itu keluar ke vas deferens. Nah, di vas deferens ini nanti juga akan ada efektornya. Ketika impuls itu mengenai vas deferens, maka vas deferens tadi juga akan berkontraksi untuk menyalurkan spermanya menuju ke ampula ductus deferens dan nantinya akan ke ductus ejaculatorius. Kemudian, efektor yang ketiga itu ada di glandula vesicula seminalis ini. Seperti yang dilihat di sini ada efektornya juga. Nih. Lalu kemudian apabila sudah mencapai ke glandula vesicula seminalisnya akan berkontraksi dan mengeluarkan sekretnya agar sekretnya itu dapat bercampur dengan sekret dari ampula ductus deferens tadi yang berupa sperma sehingga akan menghasilkan cairan semen. Nah, untuk glandula vesicula seminalis ini kan tadi kan sudah dijelaskan yaitu untuk menghasilkan sekret yang akan bercampur menjadi cairan semen. Nah, sekretnya ini mengandung apa sih? Sekret dari glandula vesicula seminalis ini, yang pertama dia mengandung fruktosa gunanya untuk nutrisi bagi si sperma dan juga yang kedua dia mengandung prostaglandin untuk motilitas dari sperma dan juga glandula vesicula seminalis ini selain dari menghasilkan sekret, dia juga berfungsi untuk mengkoagulasikan semen setelah ejakulasi sehingga agar semen itu tetap berada di dalam vagina perempuan. Berikutnya, setelah sekret keluar dari glandula vesicula seminalis itu akan bergabung menjadi ductus ejaculatorius. Dari ductus ejaculatorius, dia akan bermuara di uretra pars prostatica di sini. Kemudian dari uretra pars prostatica itu akan ditambah sekret lagi yaitu dari glandula prostat. Glandula prostat ini akan menambahkan sekret yang tipis seperti susu di mana dia mengandung asam sitrat dan fosfatase asam. Nah, sekret dari glandula prostat ini dia bersifat alkalis. Untuk apa sih? Dia fungsinya untuk menetralkan keasaman dari vagina nanti. Nah, ductus setelah dari uretra pars prostatica dia akan berlanjut ke uretra pars membranosa. Nah, di uretra pars membranosa ini dia juga akan mendapat tambahan sekret dari glandula bulbo-uretralis ini. Glandula bulbo-uretralis juga memberikan sekret di mana sekretnya ini dia bersifat mukus karena sekret dari glandula bulbo-uretralis itu akan digunakan untuk melumasi uretra saat koitus. Sebenarnya tadi ada satu efektor lagi yaitu ada di bawah sini sebenarnya yaitu ada di bawah vesika urinaria tepatnya di musculus sphincter uretra internumnya. Nanti ketika efektornya itu sampai di musculus sphincter uretra internumnya ini dia akan berkontraksi sehingga mencegah agar semennya itu tidak reflux ke dalam vesika urinarianya. Setelah dari uretra pars membranosa, dia akan ke uretra pars spongiosum. Tapi nantinya dari uretra pars spongiosum ini akan ada eh, inervasi lagi dari nervus pudendus, yaitu tepatnya di musculus bulbus spongiosum ini dan juga musculus ischiocavernosusnya, di mana kontraksi dari musculus bulbus spongiosum dan musculus ischiocavernosus ini akan menyebabkan semen keluar dari penis melalui ostium uretra externum. Setelah berhasil melakukan ejakulasi, darah-darah dari arteri Hilchinae yang penuh tadi saat ereksi itu akan keluar sehingga akan menyebabkan penis menjadi flaccid. Ini untuk ini untuk nervus pudendusnya tadi yang memvaskularisasi untuk perjalanannya. Ini daftar pustakanya. Berikutnya itu saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih mekanisme dari fertilisasi sendiri. Ketika sperma berhasil masuk dari vagina, sperma akan berusaha mencari ovum untuk melakukan fertilisasi. Fertilisasi ini dia paling umum terjadi di ampula tuba uterina. Nah, tetapi untuk dapat memfertilisasi si ovum, sperma ini harus melewati beberapa tahap yang sulit. Yang pertama, dia harus melewati corona radiata di sini, dan juga dia juga harus melewati zona pellucidanya di sebelah sini. Ini ya. Jadi, yang pertama, si seperti yang kita tahu, sperma itu dia memiliki akrosom. Akrosom ini dia mengandung enzim hyaluronidase, di mana enzim hyaluronidase ini akan dikeluarkan oleh sperma untuk menembus dari corona radiata karena corona radiata ini dia mengandung asam hyaluronat. Nah,
Ketika sudah menembus dari kolon radiata ini, membran akrosom itu otomatis akan pecah. Setelah melalui kolon radiata, dia tetap masih harus melalui zona pelusidanya, di mana untuk melalui zona pelusidanya itu akan terjadi ikatan antara fertilin yang merupakan protein pada membran plasma sperma dan integrin ovum, di mana merupakan molekul perekat sel. Jadi ketika ada ikatan antara fertilin dengan integrin itu nanti si sperma dapat menembus dari zona pelusida seperti ini. Kemudian setelah berhasil menembus keduanya, membran plasma ovum yang dimana saat ini dia masih oosit sekunder dan juga spermanya itu akan berdifusi sehingga fusi ini menyebabkan fusi dari keduanya menyebabkan granula-granula di ovum ini menghasilkan enzim yang membuat zona pelusida ini nggak bisa ditembus lagi oleh sperma. Jadi hanya satu sperma saja yang dapat menembus ovum. Lalu, dalam proses difusi ini, kepala sperma akan tertarik ke sitoplasma ovum dan menyebabkan ekor sperma itu terputus di sini. Dia akan menyebabkan ekor spermanya terputus. Nah, sebenarnya ini ekor sperma itu dia di sini hanya berfungsi untuk motilitas dari sperma karena informasi genetik dari sperma sendiri itu berada di kepalanya. Lalu berikutnya itu setelah mengalami fertilisasi itu pasti harus terjadi migrasi di mana dia akan berpindahan dari ampula tuba uterina tadi ke uterus kan untuk implantasi nantinya. Nah, untuk awalnya seperti yang kita tahu itu kan akan jadi fertilized oocyte terlebih dahulu, kemudian dalam 1 jam nukleus sperma dan nukleus ovum itu sudah akan menyatu. Jadi kromosom keduanya itu sudah menyatu. Lalu, nah seperti yang kita tahu, 3 sampai 4 hari setelah ovulasi, progesteron itu akan diproduksi dalam jumlah yang memadai untuk melemaskan kontraksi dari tuba uterina untuk membantu si zigot ini untuk membantu konseptus dapat terdorong ke uterus dan juga nantinya dibantu oleh kontraksi peristaltik tuba dan juga aktivitas dari silia yang ada di tuba. Selama perjalanan konseptus ke uterus, dia akan terus mengalami pembelahan, pembelahan mitosis dengan cepat. Nah, setiap sel hasil pembelahannya itu disebut juga blastomer. Dia akan membelah menjadi 2 sel, menjadi 4 sel, menjadi 8 sel, lalu akan menjadi 16 sel. 3 hari setelah fertilisasi, konseptus itu akan sampai di uterus dalam bentuk 16 sel, yaitu morula. Tetapi morula ini dia masih akan mengambang di uterus selama beberapa hari, karena masih akan terus mengalami pembelahan. Pembelahan ini akan terus berjalan sampai membentuk bola yang berisi 70 sampai 100 sel yang nantinya dia akan memakan sekresi dari endometrium, yaitu susu rahim, bersamaan dengan lapisan uterus yang menebal, karena untuk mempersiapkan diri untuk nidasi atau implantasi. Pada hari ke-6 sampai ke-7, brood cell itu terlihat menghasilkan cairan dan membentuk rongga yang berisi cairan ini, yang disebut juga blastozoel. Pada tahap ini, dia sudah disebut blastokista. Di dalam blastokista terdapat sekelompok sel yang terbentuk menjadi massa bagian dalam, yaitu disebut juga inner cell mass. Inner cell mass inilah yang nantinya akan berkembang menjadi embrio. Sedangkan sel-sel yang membentuk kulit terluarnya ini disebut juga trofoblast. Trofoblast di luar ini nantinya akan berkembang menjadi kantung korionik dan juga sebagai pars fetalis dari plasenta. Nah, saat trofoblast ini sudah terbentuk, si trofoblast ini dia akan mensekresikan enzim yang akan mendegradasi dari zona pelusida. Untuk apa? Untuk persiapan dari implantasi si blastokista ini. Oke, berikutnya implantasi. Pada akhir minggu pertama, blastokista itu akan bersentuhan dengan dinding uterus dan menempel di endometrium melalui sel trofoblast yang ada di sekelilingnya. Nah, biasanya menempelnya itu di di fundus uterus atau di dinding posteriornya. Nah, tapi sebenarnya ada kasus-kasus di mana endometriumnya ini belum berkembang dengan baik. Jadi blastokistanya itu gagal menempel atau dia berhasil menempel tapi pada tempat yang kurang baik sehingga nantinya dia juga akan terlepas dari endometrium dan akan keluar saat menstruasi.
Kemudian blastokista ini akan mengalami implantasi di mana blastokista akan menempel pada endometrium dan akan terbentuk tonjolan sel trofoblast di sini. Tonjolan sel trofoblast ini akan menembus endometrium dan akan masuk lebih dalam untuk membuat lubang agar blastokista itu dia bisa masuk ke endometrium itu. Nah, ketika akhirnya blastokista itu udah masuk ke endometrium, sel-sel superficial trophoblast ini akan bergabung menjadi satu membentuk sel syncytiotrophoblas. Jadi yang ada di keliling-kelilingnya yang warna kuning ini dia disebut juga sel syncytiotrophoblas. Sel syncytiotrophoblas ini akan mensekresikan hormon HCG atau human chorionic gonadotropin di mana dia akan mempertahankan korpus luteum di ovarium selama 3 bulan agar korpus luteum tersebut tetap menghasilkan progesteron dan juga estrogen untuk mempertahankan ketebalan dinding endometrium jadi supaya tidak terjadi menstruasi. Nah, HCG ini yang biasanya misalkan udah ada HCG itu biasanya dapat diketahui apakah seseorang itu hamil atau tidak. Biasanya pada test pack itu yang dicek itu HCG-nya. Ini untuk daftar pustakanya. Berikutnya itu adalah jalur perjalanan urin. Untuk jalur perjalanan urin itu sebenarnya pada umumnya untuk pria dan wanita itu sama. Bedanya itu ada di uretranya. Karena seperti yang kita tahu untuk uretra wanita itu lebih pendek dibandingkan yang pria. Jadi pertama urin itu akan dibentuk di ginjal, darah akan mengalami filtrasi, reabsorpsi dan sekresi menjadi urin. Lalu urin akan disalurkan ke ureter. Kemudian dari ureter akan menyalurkan ke vesika urinaria tetapi secara oblik agar tidak terjadi reflux urin ke ureter. Nah, kemudian dari ureter akan ke vesika urinaria untuk ditampung. Lalu setelah ditampung nantinya akan disalurkan ke uretra melalui uretra pas preprostatika, uretra pas prostatika, uretra pas membranacea dan juga uretra pas spongiosa. Kemudian nantinya akan dikeluarkan melalui ostium uretra externum. Jadi pertama urin dibentuk di nefron-nefron ginjal, kemudian dikeluarkan melalui papilla renalis menuju calyx minor, lalu menjadi calyx mayor, kemudian ke pelvis renalis, lalu ke ureter. Lalu dari ureter sendiri, dia akan masuk ke vesika urinaria melalui ostium ureteris ini, ada dua. Lalu dari ostium ureteris itu nantinya akan ditampung dulu di sini sampai tubuh kita tuh memiliki rangsang untuk berkemih itu nantinya baru dikeluarkan ke ostium uretra internum untuk masuk ke uretra. Kemudian dari uretra sendiri nanti ada dari uretra preprostatika, uretra prostatika, uretra membranacea, kemudian ke uretra pars spongiosum. Dari uretra pars spongiosum lalu akan dikeluarkan melalui ostium uretra externum. Untuk yang wanita itu pada umumnya sama, tetapi pada uretra wanita itu hanya memiliki panjang 3 sampai 5 cm. Mari kita lihat gambarnya saja. Nah, ini untuk yang uretra yang wanita itu dia dari vesika urinaria ke ostium uretra internum itu hanya segini saja, lalu langsung ke ostium uretra externum. Ini untuk daftar pustaka. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang refleks berkemih. Jadi vesika urinaria orang dewasa itu hanya dapat menampung sekitar 250 sampai 400 mili urin. Jadi kira-kira sekitar 300 mili urin. Apabila sudah tegangan di vesika urinaria itu sudah meningkat, nantinya akan memicu dari reseptor regang. Apabila reseptor regang ini sudah terpicu, maka nanti akan eh, serat-serat aferen dari reseptor regang ini akan mengirim impuls ke medula spinalis sakral 2 sampai sakral 4 melalui nervus planiki pelviki. Lalu tadi impuls setelah dari medula spinalis tadi, lalu impuls eferennya akan berjalan melalui serabut parasimpatis medula spinalis sakral 2 sampai sakral 4 menyebabkan kontraksi pada musculus detrusor dan relaksasi pada musculus sphincter vesika atau musculus sphincter internum. Jadi di sini itu dia ada di bawah vesika urinaria ini dia ada
sebenarnya ada dua muskulus, yaitu ada muskulus detrusor dan muskulus sphincter uretra internum yang merupakan otot polos, di mana apabila muskulus detrusor ini dia kontraksi, dia akan menyalurkan urin dari vesika urinaria ke uretra. Tapi ketika muskulus sphincter uretra internum itu kontraksi, dia akan menghambatnya. Jadi supaya dapat berkemih, kita harus merelaksasi si sphincternya dan mengkontraksi detrusornya. Lalu setelah kontraksi pada kandung kemihnya tadi akan menyebabkan eh lalu setelah kontraksi pada muskulus detrusornya tadi dapat menyebabkan eh urin itu dapat keluar ke uretra dan seseorang akan berkemih. Untuk kebalikan dari itu atau yang menginhibisi dari refleks berkemih tadi itu adalah dari serabut simpatis. Jadi serabut simpatis itu dikirim dari segmen torakal 11 sampai 12 dan lumbal 1 sampai 2 untuk menghambat kontraksi dari muskulus detrusor dan menginhibisi kontraksi dan menginduksi kontraksi dari muskulus sphincter uretra internum. Jadi detrusornya tidak kontraksi, tapi sphincter uretranya itu jadi kontraksi, jadi tidak berkemih. Ketika muskulus sphincter uretranya itu, muskulus sphincter vesikanya itu terkontraksi, maka vesika urinarianya bisa terisi. Ini untuk daftar pustakanya. Sekian dari saya. Apabila masih ada salah kata atau salah dalam penjelasan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.